Di Malaysia nih beda, walaupun kau udah pensiun atau udah memasuki usia tua nih beda, tetap ada peluang kau bisa bekerja. Karena di Malaysia nih ada lowongan kerja untuk warga-warga emas. Oh, beda dengan Indonesia Mbak Yu. Sebelum dia jadi tua atau dia warga emas, sebelum pensiun pun usia 25 tahun aja dia dah susah cari kerja dekat Indonesia. Makanya banyak tuh yang pergi keluar negara. Ya karena dia bukan anak pejabat Indonesia beda. Coba dia jadi anak pejabat Indonesia, pasti dia gampang nak dapat peluang apapun. Tapi di Indonesia nih Mbak Yu, faktanya tak semua orang anak pejabat. Ya siapa suruh lah dia nggak jadi anak pejabat di Indonesia. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Jadi beban APBN skema pensiun PNS, TNI, Polri akan diubah. Direktoral Jenderal Pembendaharaan DJPB Kementerian Keuangan Kemenko tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerimaan pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dirjen Pembendaharaan Kemenko Astera Primanto Bahti mengatakan potensi memanfaatkan akumulasi yuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN, TNI dan Polri. Sampai dan APBN Indonesia nih dah tak sanggup lagi nak membayar uang pensiun pejabat-pejabat Indonesia beda. Kalau pensiun dekat Malaysia ni apa namanya Mbak Yu? Setahu aku kalau di Malaysia tuh bilang pensiun tuh pencen. Tapi di Malaysia tuh aku pernah dengar ayam pencen. Ayam pencen ni apa pula? Ayam pensiun. Ayam pencen nih ayam tua beda, dia dah tak bertelur lagi. Oh, itulah makanya dia bilang pencen. Pensiun dah tak bertelur. Berarti kalau tak kerja lagi dekat Malaysia tu berarti sebutnya pencen. Coba lah kau tanya sama warga Malaysia. Coba buat korang warga Malaysia yang asli, korang komen dekat bawah, betul tak kalau misalnya pensiun atau tak kerja lagi atau memang dah cukup masa tua tu tak boleh kerja lagi, itu sebutnya apa? Pensiun ke, pencen ke atau sebutan lain? Terus kalau misalnya ada pencen ni, berapa gaji dia kalau dekat Malaysia? Di Malaysia nih beda, walaupun kau udah pensiun atau udah memasuki usia tua nih beda, tetap ada peluang kau bisa bekerja. Karena di Malaysia nih ada lowongan kerja untuk warga-warga emas. Oh, beda dengan Indonesia Mbak Yu. Sebelum dia jadi tua atau dia warga emas, sebelum pensiun pun usia 25 tahun aja dia dah susah cari kerja dekat Indonesia. Makanya banyak tuh yang pergi keluar negara. Ya karena dia bukan anak pejabat Indonesia beda. Coba dia jadi anak pejabat Indonesia, pasti dia gampang nak dapat peluang apapun. Tapi di Indonesia nih Mbak Yu, faktanya tak semua orang anak pejabat. Ya siapa suruh lah dia nggak jadi anak pejabat di Indonesia. Engkau ni anak pejabat atau bukan dekat Indonesia nih Mbak Yu? Aku ni orang biasa-biasa aja beda. Patutlah kau tak ada kerja. Kalau aku anak pejabat beda, aku tak mungkin berbual dengan kau macam gini. Habis kalau kau anak pejabat, sekarang kau di mana? Aku akan buat strategi meneruskan kekuasaan orang tua aku. Masalahnya sekarang nih Mbak Yu, macam aku nih bukan anak pejabat. Aku ni nak macam mana nasib dia dekat Indonesia? Ya ndak tahu, kok tanya saya. Jadi anggaran APBN untuk pensiunan di Indonesia ni sebenarnya berapa Samdul sampai dia tak sanggup untuk bayar pensiunan Indonesia? Data penerimaan pensiun tahun 2020 ada 3,26 juta jiwa, dibayarkan 125,5 triliun. Di tahun 2024 ni pula ada 3,65 juta jiwa, dibayarkan 164,4 triliun. Masih sikit lah tu Samdul. Kemarin kasus timah tu 271 triliun. Negara tu sampai rugi 271 triliun waktu kasus timah. Tapi kan putusan hukumnya udah keluar tuh beda. Divonis cuma 6,5 tahun penjara. Denda RM5.000. Sedap kan korupsi di Indonesia. Korupsi banyak-banyak, denda cuma sedikit. Berarti bayar dana pensiun tuh cuma 126 triliun Samdul. Menurut dari data BPS Pusat Statistik macam itulah Mbak Yu. Terus kalau macam kita ni tak dapat pensiun lah ya beda. Mbak Yu, kalau di Indonesia nih yang dapat pensiun tuh hanya orang-orang yang kerja di pemerintahan Mbak Yu. Yang macam aku tak ada kerja ni tak dapatlah pensiun. Siapa suruh kau bukan pejabat negara? Jadi pejabat negara dapat pensiun, terus anak pejabat negara dapat pensiun tak beda? Kalau dia ada jabatan dia dapat lah. Yang beban itu yang jabat 5 tahun doang di Senayan tapi dapat pensiun seumur hidup, kata Dian Tukuboya 13. Dijawab sama K-pop Anin, masih mending 5 tahun full. Coba yang beberapa bulan menjabat, bukannya juga dapat pensiun seumur hidup juga katanya. Yang di Senayan ni maksudnya anggota DPR RI beda. Agaknya lah macam tu Mbak Yu. Karena di Indonesia ni kan banyak pejabat. Di Indonesia pun mobil-mobil pejabat mewah di Indonesia pun banyak beda. Tunjangan pejabat dan DPR yang katanya dapat seumur hidup bukan beban APBN. Dana parpol masih disubsidi APBN bukan beban juga. Hebat nih negara. Tepuk tangan, kata Satyo Wicak. Ini contoh komentar bukan anak pejabat di Indonesia. Yang paling besar itu perjalanan dinas akhir tahun pejabat dan ASN. Akhir tahun sengaja menghabiskan anggaran sisa supaya nggak balik lagi ke negara dengan cara perjalanan dinas yang sangat-sangat nggak penting, kata naga ke-10. Di Indonesia nih cuma ada 9 naga. Lah dia pula naga ke-10. Jangan-jangan dia di atas 9 naga di Indonesia nih
beda. Iya, aku tengok nama dia naga ke-10 Mbak Yu. Halo, naga yang ke-10. Pak Prabowo dah cakap perjalanan dinas ke luar negeri, di dalam negeri itu semua dah kena potong. Dijawab sama Dika Satio. Gak tahu lagi harus ngomong apa, speechless. Selalu jadi korban kebijakan pimpinan adalah PNS. Ada masalah apa sih sama PNS nih? Gua aja yang sebagai anak PNS gak pernah dapat bantuan beasiswa selama sekolah karena selalu dianggap mampu. Padahal orang tua saya susah payah minjem ngadain SK ini itu agar biaya kuliah terbayar. PNS ini kaum menengah Pak, bukan warga kaya, kata ini tweeted. Ini contoh komentar anak PNS. Anak PNS sama anak pejabat tuh beda ya Mbak Yu? Kalau PNS dia belum berpangkat, dia belum anak pejabat. Ukuran pejabat di Indonesia ini macam mana sih Mbak Yu? Pejabat di Indonesia nih kalau dia udah dapat mobil dinas, fasilitas-fasilitas dinas, itu baru dibilang pejabat, beda. DPR kerja 5 tahun dapat pensiun, itu tuh beban APBN. ASN puluhan tahun, pensiun kan dapat dari motong gaji, dipotong pajak juga malah, kata Atre Sofia. Masyarakat Indonesia nih nggak paham hal-hal kayak gini, beda. Kalau di Malaysia tuh ada KWSP. Walaupun mereka tidak kerja di government atau di pemerintahan, tapi gaji mereka tuh dipotong, beda. Untuk masa tuanya, beda. Kalau di Indonesia tuh bilangnya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita udah tak kerja lagi tuh, beda. Susah nak cairkan dana BPJS Ketenagakerjaan tuh, beda. Karena engkau bukan anak pejabat Mbak Yu, makanya susah dicairkan. Coba kalau kau anak pejabat. Ya makanya aku nih bukan anak pejabat di Indonesia. For your information Kak, kalau uang pensiun yang dipotong dari gaji itu beda lagi kalau untuk pensiun ASN. Jadi ASN pensiun itu juga dapat diantaranya THT atau uang pensiun sebesar dari hasil pengembangan atau uang gaji yang dipotong per bulan yang dikelola atas pen yang dibayarkan sekaligus saat pensiun, dan uang gaji yang diterima per bulan sebesar gapok terakhir yang sumbernya dari APBN, kata Eric Office. Kalau di Malaysia itu KWSP itu dipotong, beda. Gajinya mereka dipotong untuk masa tua, tapi dana itu bisa digunakan untuk pendidikan, untuk sekolah anak-anaknya, beda. Kalau di Malaysia tuh beda, mereka boleh utang ke negara, beda. Kalau mereka tak punya biaya pendidikan, itu namanya PTPTN. Mereka boleh pinjam ke negara untuk biaya sekolah. Bukannya itu termasuk beasiswa ya Mbak Yu? Kalau beasiswa itu biasanya dikasih penuh sama penerimanya, beda. Kalau itu bentuknya jadi bantuan. Sementara kalau PTPTN tuh beda, engkau meminjam ke negara terus harus dibalikkan. Kalau tak dibalikkan macam mana Mbak Yu? Tak boleh. Kalau engkau tak balikkan, nanti urusan engkau di dalam negara tuh jadi sulit. Buat warga Malaysia betul tak yang apa si Mbak Yu celoteh nih? Jangan-jangan dia ni pejabat juga dekat Malaysia, macam betul je dia cakap nih. PTPTN ni boleh warga Malaysia tuh pinjam duit sama negara untuk pendidikan? Boleh, walaupun kau bukan anak pejabat di Malaysia, engkau boleh pinjam uang di PTPTN. Sedap ya tinggal dekat Malaysia Mbak Yu. Makanya engkau jadi anak pejabat di Indonesia, biar hidup engkau enak di Indonesia. Kalau tak enak hidup dekat Indonesia, engkau tinggal di Malaysia. Nasi lemak masih ada tuh yang harga RM1 kat Malaysia, beda. Buat rakyat kurangin aja Pak, kebanyakan. Yang buat pejabat banyakin aja, kasihan pejabat sama keluarganya butuh makan Pak, kata David Kurniawan 211. Iya, rakyat Indonesia nih tak penting makan, tak penting pekerjaan. Yang penting nih rakyat Indonesia nih yang penting bisa bernapas saja. Itu kan duit yang mereka kumpulkan bertahun-tahun dari pemotongan gaji, haknya para pensiun, kata Fadilia. Dijawab sama Sota Karage. Pemotongan kan cuma ratusan ribu, yang dapat jutaan. Ada tambahan dari APBN kan? Masyarakat Indonesia nih, engkau ngomong macam tuh, mereka tak akan paham. Emang iya minyak Indonesia tuh dari Singapura? Minyak Indonesia tuh ya dari Indonesia. Apaan sih yang dilatin cuma T-nya doang? Harusnya dijelasin dong pensiunan PNS golongan apa, 3A atau 4A, itu nerima per bulannya berapa. Belum lagi disesuaikan dengan masa kerja, WKWK. DPR tuh hapus aja lah, masa kerja 5 tahun dapat pensiun. Jadi penasaran DPR pensiunnya berapa ya, kata Fania Rosit. Ini salah satu contoh komentar bukan anak pejabat di Indonesia. Memang kalau misalnya anak pejabat Indonesia nih komentarnya macam mana Mbak Yu? Dia tak main Instagram sih biasanya kalau anak pejabat Indonesia. Pensiun itu tanda terima kasih negara kepada masa bakti pekerja. Kalau itu udah dianggap beban, harusnya yang beban tuh yang seperti apa, kata Rian Harsen. Dijawab sama Omik ya kerja sampai tua bang, kayak petani, pedagang. Makanya Indonesia nggak akan maju kalau nggak mau dagang ke luar negeri. Kalau tua maunya hidup tenang aja gini, ekonomi mampet. Sekarang kalau pejabat di Indonesia nih tak dikasih pensiun, nanti orang-orang tidak akan antusias menjadi pejabat di Indonesia. Jadi orang-orang nih antusiasnya jadi apa Mbak Yu dekat Indonesia? Jadi anak pejabat Indonesia. Majulah Singapura.